Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larissa Maya, Koas Bagian Radiologi FK Unisula di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi bedah buku saya yang berjudul Tractus urinarius. Yang pertama, untuk cara pemeriksaan Tractus urinarius ada 11. Yang pertama dengan foto polos abdomen, IVP, RUG atau retrograd uretrogram, rotografi translumbal, angiografi renal, tomografi, sistografi, pneumografi ekstraperitoneal, USG, CT scan, dan NMR. Kemudian yang pertama untuk foto polos abdomen yang harus diperhatikan adalah bayangan. Yang kedua adalah besar atau ukuran, posisi kedua ginjal, batas muskulus, psoas kanan dan kiri. Dan yang tampak pada pemeriksaan adalah kalsifikasi dalam kista dan tumor, batu radio opak, dan perkapuran dalam ginjal. Kemudian pada gambar yang ada di sebelah kanan menunjukkan batu radio opak di daerah ureter dan buli-buli. Kemudian selanjutnya untuk pilografi intravena yang perlu dipersiapkan adalah malam sebelum pemeriksaan, pasien diberikan castor oil atau katarsis atau laksans untuk membersihkan kolon dari feses yang menutupi ginjal. Untuk mendapatkan keadaan dehidrasi ringan, pasien tidak diberikan cairan atau minum mulai dari jam 10 malam sebelum pemeriksaan. Dan keesokan harinya, pasien harus puasa. Untuk bayi dan anak diberikan minuman karbonat untuk mengembangkan lambung dengan gas. Sehingga usus berpindah dan bayangan kedua ginjal dapat dilihat melalui lambung yang terisi gas. Bahan kontrasnya bisa menggunakan Conray, urografin 60-76 mg persen, dan urografin 60-70 mg persen. Kemudian untuk tindakannya yang pertama perlu dilakukan uji kepekaan urografi 60 mg persen, dapat berupa pengujian melalui subkutan maupun intravena. Jika pasien alergi, IVP dihentikan. Untuk dosis urografin 60 mg persen untuk dewasa atau setara dengan 20 mg. Dapat diberikan dosis lengkap yaitu 40 ml. 7 menit setelah penyuntikan dibuat film baki anteroposterior abdomen. Foto berikutnya diulangi pada menit ke-15, 30, dan pada 1 jam. Setelah pasien disuntik kontras, kedua ureter dibendung dan dibuat foto 7 menit. Setelah itu bendungan dibuka dan dibuat foto di mana diharapkan kedua ureter terisi dan dilanjutkan foto 15 dan 30 menit. Ini adalah contoh gambaran IVP yang mana kontrasnya sudah mengisi bagian kaliks, velum, dan ureter. Kemudian selanjutnya pilogram normal. Pada pilogram normal diperoleh gambaran seperti kacang dan akan tampak batas ginjal. Untuk batas atas setinggi torakal 11 bagian bawah, batas bawah setinggi korpus vertebra lumbal 3. Ginjal kanan 2 cm lebih rendah daripada ginjal kiri. Dan terdapat 3 penyempitan ureter normal. Yang pertama pada sambungan pelvis dan ureter dengan buli-buli dan persilangan pembuluh darah iliaka. Kemudian untuk urografi retrograd yang pertama, indikasinya adalah untuk melihat anatomi Tractus urinarius bagian atas dan lesi-lesinya. RUG dilakukan bila IVP tidak berhasil menyajikan anatomi dan lesi Tractus urinarius bagian atas. Untuk tekniknya memerlukan prosedur sitoskopi, rutin dibuat proyeksi frontal dan oblik, dan keistimewaan RUG adalah berguna untuk melihat fistel. Untuk teknik pemeriksaan RUG, yang pertama adalah kateter dimasukkan oleh ahli urologi dan diperlukan kerjasama antara ahli urologi dan radiologi karena saat memasukkan kontras, posisi pasien harus dipantau dengan fluoroskopi. Udara dalam kateter dikeluarkan, kemudian 25% bahan kontras mengandung iodium disuntikan dengan dosis 5-10 ml di bawah pengawasan fluoroskopi. Kemudian cegah pengisian berlebihan karena ada risiko ekstravasasi ke dalam sinus renalis atau intravasasi ke dalam ductus collectivus. Ekstravasasi kontras dapat menutupi bagian-bagian halus dekat papil. Kemudian rutin dibuat proyeksi frontal dan oblik, kemudian kateter diangkat pada akhir pemeriksaan lalu dibuat FPA.
Jika ada obstruksi dibuat lagi foto 15 menit kemudian, dan kemudian kateter diangkat pada akhir pemeriksaan lalu dibuat FPA. Jika ada obstruksi dibuat lagi foto 15 menit kemudian. Kemudian ini adalah contoh gambaran. Yang pertama pemasangan kateter sebelum pemberian kontras, dan gambar yang kedua adalah setelah pemberian kontras. Dan ketika kateter dicabut tampak penyempitan pada distal ureter bagian kanan. Selanjutnya pemeriksaan CT scan. Ginjal akan tampak transversal, oval pada kedua kutub atau pool, dan bayangan bulan sabit di daerah hilus. Dengan menyuntikkan urografin 50 mili, daerah korteks tampak opak, medula piramid hipodens pada fase arterial yang dini. Korteks yang tampak opak akan berkurang pada fase lanjut. Kemudian selanjutnya akan membahas kelainan-kelainan pada ginjal. Yang pertama terdapat tumor jinak ginjal, kelainan kongenital ginjal, batu ginjal, trauma ginjal, dan radang pada ginjal. Selanjutnya, untuk kelainan pada ginjal yang pertama ada tumor ginjal. Pada tumor ginjal akan dibahas mengenai tumor Wilm. Tumor Wilm ini merupakan kelainan kongenital, tumor ganas yang sering dijumpai pada anak-anak. Nefroblastoma dapat menembus kapsul renalis dan menyebar ke kelenjar retroperitoneal dan jaringan sekitarnya, yaitu anak ginjal, hepar, dan diafragma. Kemudian dalam ginjal menyebar ke pelvis, renalis, dan jarang ke ureter dan buli-buli. Untuk diagnosisnya dapat menggunakan IVP, USG, dan CT scan, dan tampak jelas pada CT scan dan USG. Untuk membedakan dengan hipernefroma, pada orang dewasa berbatas tegas dan sering meluas ke retroperitoneum. Kemudian kelainan ginjal yang kedua ada karsinoma sel ginjal. Dia bisa juga disebut dengan hipernefroma, adenokarsinoma ginjal, dan clear cell karsinoma. Didapatkan pada orang dewasa, jarang pada anak usia kurang dari 5 tahun. Dalam perkembangannya memiliki tendensi menyebar ke ginjal dan kelenjar regional untuk metastasis ke paru-paru, hati, otak, dan tulang. Untuk pilogram tampak massa pada ginjal. Untuk diagnosisnya dapat menggunakan arteriografi dan CT scan. Bayangan massa padat tidak homogen, tidak ada kalsifikasi yang berasal dari ginjal. Dan pada CT scan didapatkan tampak massa ginjal padat terlihat lebih kistik, dapat mengandung banyak jaringan lemak. Kemudian selanjutnya ada tumor pelvis renis, gejalanya itu berupa hematuria, pada FPA tidak didapatkan kelainan. Kemudian yang keempat ada sarkoma, tumor berasal dari jaringan ikat ginjal, dan pada pemeriksaan ronsen didapatkan massa di daerah ginjal, batas tidak tegas, dapat menutupi bayangan psoas di bagian atas. Kemudian terjadi distorsi pelvis dan kalis ginjal, tidak sehebat hipernefroma dengan ukuran tumor yang sama besar. Selanjutnya terdapat limfoma maligna dan leukemia. Pada anak, leukemia akut lebih banyak melibatkan ginjal daripada leukemia kronis. Pada pemeriksaan FPA didapatkan pembesaran ginjal dan biasanya bilateral. Selanjutnya terdapat tumor jinak ginjal. Untuk tumor jinak ginjal yang pertama terdapat hemangioma, ini jarang ditemukan dan ini merupakan kelainan kongenital. Gejalanya berupa hematuria tanpa rasa nyeri atau rasa nyeri bila terdapat bekuan darah. Untuk gambar ronsennya minimal, tumor dapat mengimpresi infundibulum dari kaliks, meregang susunan tersebut seolah-olah memperlihatkan penyakit polikistik. Selanjutnya hematoma. Tendensi terjadinya influx spontan atau perdarahan dalam substansi ginjal dan menyebabkan kolik ginjal, melibatkan kedua ginjal, terutama pasien dengan tuberosklerosis. Untuk gambaran ronsennya tidak spesifik dan dari pemeriksaan nefrotomogram memperlihatkan lesi pada patokistik. Kemudian ginjal polikistik sering dijumpai pada pasien lebih dari 40 tahun. Hasil metastasis bilateral, karsinoma sel ginjal bilateral, amiolimfoma ganda atau obstruksi sambungan ureteral pelvis kedua ginjal. Tumor dapat diraba dalam palpasi abdomen. Untuk gejalanya sakit pinggang, nyeri abdomen, tandanya terdapat hematuri, proteinuri, dan hipertensi. Dari pemeriksaan radiologi bisa dilakukan IVP, nefrotomogram, dan CT scan. Pada nefrotomogram didapatkan bayangan lusen permukaan ginjal berbenjol-benjol, dan pada medula terdapat kista kecil, korteks kista besar, dan letakkan lebih superficial. Pada CT scan didapatkan
kista pada kedua ginjal dengan bermacam-macam ukuran di dalam parenkim maupun sentral. Yang ketiga, terdapat kista tunggal, yaitu kelainan kongenital berada dalam parenkim. Kemudian harus dipertimbangkan adanya radang jika nilai densitas lebih dari 20 HU, terutama jika ditemukan penebalan dinding. Untuk kriya nefrotomografi, kisah sederhana homogen radiolusen adalah pinggir berbatas tegas dengan dinding tipis. Pada pemeriksaan CT scan, bentuknya tidak berubah dengan penambahan kontras. Kemudian kelainan kongenital pada ginjal. Jika terjadi kekurangan rotasi atau tidak adanya rotasi pada saat embriologi, kelainan ini merupakan kelainan kongenital ginjal yang paling sering dijumpai. Dapat terjadi bilateral maupun unilateral. Perubahan letak ginjal biasanya berupa cross-ectopic kidney, ginjal ektopik dalam pelvis, nefroptosis, malrotasi, dan ginjal leptokuda. Untuk cross-ectopic kidney dapat bersatu dengan ginjal yang berseberangan dan akan memberikan gambaran ginjal ganda unilateral yang bersatu. Untuk ginjal ektopik pelvis sering misdiagnos dengan CA uterus maupun ovarium. Untuk kelainan kongenital yang lain adalah agenesis, aplasia, hipoplasia ginjal. Dalam pemeriksaan CT scan, untuk kasus agenesis ginjal kanan, terdapat flexura kolon hepatik berpindah, tidak tampak sisa pembuluh darah, dan pada kasus hipoplasia ginjal, bayangan ginjal berukuran lebih kecil. Untuk ginjal tapal kuda, didiagnosis menggunakan FPA dan IVP, dan pada pemeriksaan CT scan didapatkan sinus ginjal meluas ke arah ventral, bisa tampak gambaran jembatan parenkim. Kemudian selanjutnya untuk batu ginjal terdapat 3 letak, yaitu bisa di kaliks, ureter, dan sistem pelviokalix. Untuk gambaran klinisnya terdapat kolik ureter, hematuri, radang pada traktus urinarius. Pemeriksaan radiologi yang diperlukan adalah FPA, IVP, CT scan, dan IVP dilakukan jika pemeriksaan sebelumnya meragukan. Untuk jenis batu yaitu kalsium oksalat, fosfat, triple fosfat, asam urat, dan sistin. Untuk penilaian batu ginjal yang harus diperhatikan adalah jumlah, densitas, bayangan batu, lokasi, komplikasi, terjadinya anomali maupun nefrokalsinosis. Kemudian ini adalah gambaran nefrokalsinosis pada pemeriksaan IVP. Kemudian yang kedua adalah pada foto polos abdomen tampak batu ginjal radiopak pada kanan dan kiri. Nah, kemudian ini adalah gambaran batu ginjal bilateral pada pemeriksaan IVP dan batu radiolusen pada pelvis dan kaliks ginjal kiri pada pemeriksaan IVP. Yang terpenting dalam pemeriksaan ginjal adalah pemeriksaan IVP dan pemeriksaan tambahan lain bisa dilakukan USG, CT scan, dan radionuklir. Kemudian untuk selanjutnya trauma pada ginjal. Trauma pada ginjal ini ada 3 derajat, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan itu adalah kontusio ginjal, traumanya mengenai korteks, dan tanpa laserasi kaliks maupun kapsul renalis. Dapat terjadi setempat atau difus, pembengkakan parenkim, dan pendarahan ringan intrarenal atau hematom di subkapsul. Dapat sembuh segera tanpa komplikasi. Untuk yang sedang, ruptur kapsul dengan kaliks yang masih utuh atau ruptur pada kaliks dan kapsul. Arteri renalis juga dapat sobek dan perdarahan ekstravasasi urin ke dalam parenkim ginjal. Untuk trauma ginjal yang berat, terdapat shatter kidney, itu terjadinya avulsi arteri renalis dan trombosis arteri renalis. Mencakup parenkim ginjal dan sistem pelviokalik. Pada kasus ini terjadi arteri renalis yang terputar tanpa atau dengan avulsi vena renalis dan harus segera dilakukan nefrektomi. Dan untuk peradangan pada ginjal yang pertama adalah pyelonefritis akut. Pada pyelonefritis akut ini, pada FPA dan urogram tidak didapatkan gambaran spesifik. Dan pada patofisiologinya ini biasanya sering terjadi infeksi ascending dari bakteri E. coli. Pada orang dewasa berkaitan dengan diabetes, yaitu infeksi kuman gram negatif. Pada radiogram didapatkan pembengkakan parenkim ginjal vokal atau difus yang menekan kaliks dan pelvis renis. Radiogram yang penting pada pyelonefritis akut adalah nefrogram abnormal dengan berkurangnya ekskresi kontras pada segmen ginjal yang terlihat. Pembesaran ginjal vokal atau difus, kompresi atau perpindahan letak kaliks dan pelvis renis. Yang kedua adalah pyelonefritis kronik. Radang ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri.
Pada pemeriksaan IVP, didapatkan mengecilnya ginjal dengan permukaan yang berbenjol, menipisnya parenkim ginjal, dan perubahan pada bentuk haliks dan menurunnya fungsi ginjal. Kemudian ini adalah contoh gambar pielonefritis kronis kiri pada pemeriksaan IVP. Kemudian selanjutnya ada hidronefrosis. Untuk patogenesisnya adalah obstruksi kronis traktus urinarius yang menyebabkan dilatasi pelvis calyx dan akan menyebabkan destruksi parenkim ginjal. Pada gambaran urogram, calyx akan mendatar atau flattening dan membentuk tongkat atau clubbing. Pada gambar yang di sebelah kanan adalah contoh dari hidronefrosis kanan yang disebabkan oleh batu ureter kanan pada pemeriksaan IVP. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan buli-buli. Pada pemeriksaan foto polos abdomen direkomendasikan untuk proyeksi anteroposterior. Jika buli-buli terisi urin penuh, maka batas buli dapat dilihat. Pada pemeriksaan sitogram pada IVP, yaitu setelah buli-buli terisi penuh dengan kontras, pada setengah sampai 1 jam setelah penyuntikan kontras secara intravena. Dibuat foto di daerah buli-buli, dapat juga dibuat foto post-void atau post-mixi. Itu ketika mixi sudah dikosongkan. Selanjutnya adalah sistografi retrograd, yaitu dengan memasukkan kontras 5% atau ioda organik ke dalam buli-buli melalui uretra. Dapat pula dimasukkan udara dengan dosis 200-250 ml. Ini adalah contoh gambaran buli-buli yang terisi penuh dengan kontras, dan gambar kedua adalah contoh gambar buli-buli dalam keadaan post-mixing atau post-void. Selanjutnya adalah kelainan-kelainan pada buli-buli. Yang pertama ada anomali buli dan patologi buli. Yang pertama, anomali buli berhubungan dengan defek embriogenik. Dapat dijumpai ekstrofi buli, terlihat urakus di antara buli dan umbilikus, ureter ektopik, divertikula, dan terjadi terutama pada dinding posterior buli. Selanjutnya, untuk patologi buli. Yang pertama, kelainan letak buli-buli. Buli berpindah letak oleh karena kelainan organ sekitar. Contohnya pada wanita hamil, pada saat itu terjadi relaksasi dasar pelvis yang akan menyebabkan sistokel dengan penonjolan buli-buli di belakang orifisium uretra arah ke vagina. Yang kedua adalah batu buli-buli. Penyebabnya itu adalah obstruksi dan infeksi. Pada foto polos abdomen didapatkan gambaran radio opak dan sistografi dengan udara atau kontras opak terdapat garis lingkar batu radiolusen. Untuk diagnosis bandingnya adalah pengkapuran gelenjar, pekalit, kalsifikasi fibroid dalam uterus, batu prostat, dan vesika seminalis. Ini adalah contoh dari foto batu buli-buli radio opak pada pemeriksaan foto polos abdomen. Kemudian selanjutnya, buli-buli neurogenik biasanya terjadi karena trauma pada korda spinalis, yaitu sistem persarafan perifer yang mempersarfi buli-buli. Ya, yang nantinya akan terjadi perubahan fungsi bulu-buli sehingga terjadi inkontinensia uri atau retensi uri. Pada sistogram, pemeriksaan sistogram digunakan untuk menentukan ukuran buli-buli, ada tidaknya trabekulasi, refleks ke dalam ureter, dan retensi atau berkurangnya dilatasi leher buli-buli. Yang keempat, pada tumor buli. Penyebabnya itu karena faktor pekerjaan, biasanya karena paparan dari zat warna anilin, karet, maupun buli. Untuk diagnosisnya, tiap pasien dengan hematuri disarankan pemeriksaan sitoskopi. Sebelum dilakukan pemeriksaan sitoskopi, urin yang baru dikeluarkan perlu diperiksa secara sitologik untuk melihat tumor. Selanjutnya dilakukan IVP dan didapatkan gambaran fluid defect di buli-buli. Selanjutnya, benda asing pada buli-buli terjadi pada anak dan orang dewasa yang psikotik. Kelainan radiogram bisa disebabkan oleh kelainan di luar buli-buli, contohnya prostat. Gambar sebelah kanan merupakan contoh gambaran hipertrofi prostat yang memberikan kelainan pada buli-buli. Pada FPA, diperlukan proyeksi foto abdomen lateral untuk menentukan posisi benda asing. Dan pada pemeriksaan sitografi untuk diagnosis tata laksana, didapatkan bayangan bundar korpus alienum yang radiolusen.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.